Nah, kalau Bang Rusman Yakub nih, untuk situasi politik, hoax dalam situasi politik menjelang 2024 sendiri di Kaltim, kira-kira udah mulai nggak sih ini? Ya, sebelum ke situ, jadi begini, kita memang harus mampu dulu membedakan atau mengklasifikasikan pengguna internet dengan kaitannya dengan hoax misalnya. Jadi begini, kalau menurut saya, kalau kita bicara dari sisi penggunaan alat komunikasi itu, maka barangkali memang hari ini Indonesia itu menjadi salah satu negara konsumen terbesar, Ya. salah satu negara konsumen terbesar dalam persoalan alat komunikasi. Kemudian dari sisi penggunaan internet misalnya, itu Indonesia seperti data yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, kita masuk urutan ke-9 dari sekian negara yang ada. Nah, persoalannya adalah sebetulnya di masyarakat itu sudah ada kelompok masyarakat yang sudah punya ketahanan atau kalau boleh saya katakan sudah punya kekebalan tentang berita hoax. Ya. Tetapi itu jumlahnya sedikit. Masih dominan kalangan masyarakat kita yang memiliki kerentanan di dalam menjadi korban hoax itu. Apalagi kalau kita lihat percepatan produksi berita hoax itu jauh lebih cepat dibanding dengan klarifikasinya atau dibanding dengan bantahan-bantahan atas pemberitaan itu. Persoalannya siapa itu? Karena begini, hari ini kita belum mampu membedakan masyarakat pengguna media sosial itu belum mampu atau belum punya pengetahuan yang lebih mumpuni di dalam mengklasifikasikan atau membedakan mana produk jurnalis, mana produk hoax gitu. Dan itu berseliweran terus di kehidupan sosial media kita. Nah, maka itu barangkali yang perlu dilakukan ke depan itu, pertama adalah itu memang harus ada pembeda yang konkret. Mana produk betul-betul menjadi produk jurnalis, mana yang masuk betul-betul kategori non jurnalis yang selama ini bercampur baur di situ. Nah, dan hari ini kita tidak bisa juga melarang para pengguna media sosial itu untuk misalnya diet berita seperti yang dibilang Mbak Yuni. Tidak bisa. Diet makan mungkin bisa ya. Karena begini, apalagi kalau ibu-ibu atau kelompok masyarakat, bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak yang baru menggandrungi dunia media sosial ya. Media sosial. Ya. Wah, apalagi misalnya baru belajar bertiktok, apa aja mau ditiktokin gitu. Nah, itu pasti punya kehausan tersendiri menyimak berita-berita. Nah, ini yang paling rentan sebetulnya dengan berita-berita seperti itu. Nah, lalu yang kedua, makanya itu tadi yang saya katakan itu bahwa itu memang harusnya ada lembaga atau ada pelembagaan tentang bagaimana mengklarifikasi berita-berita hoax itu. Nah, tinggal persoalannya siapa menjadi leadingnya, kemudian bagaimana cara kerjanya untuk melakukan itu yang harus kita rumuskan kemudian begitu. Nah, mengenai pertanyaannya Mbak Sita tadi bahwa 2024, saya kira tidak 2024 saja sudah mulai sesungguhnya. Jadi itu ada saja begitu. Untuk di Tetapi Kaltim ya. memang untuk konteks Kaltim saya kira sudah mulai juga hal-hal seperti itu, meskipun intensitasnya belum begitu mengkhawatirkan, belum begitu tinggi. Dan kalau menurut pengamatan saya, kalau di Kaltim itu tidak terlalu mengerikan sesungguhnya, masih bisa kita kendalikan. Masih kita kendalikan karena kenapa? Salah satu faktornya itu kita itu nilai toleransi kita itu masih kuat di Kalimantan Timur itu. Jadi budaya kerekatan kita itu masih kuat sehingga untuk ada secara otomatis secara secara psikologi di kita itu untuk mengeluarkan
AHY gitu tuh masih ada gitu loh, menjaga etika dan lain sebagainya. Jadi itu yang membedakan. Akan beda halnya misalnya kalau DKI Jakarta nggak ada urusan, pokoknya hajar aja terus, urusan belakangan kan gitu. Tadi kita di Kalimantan Timur tuh masih ada nilai-nilai ewu pakai ewu dan lain sebagainya yang berlaku. Meskipun ewu pakai ewu itu tidak bisa juga dijadikan sebagai ini gitu dalam hal tertentu. Tetapi dalam konteks-konteks pemberitaan, saya tuh sering cermati berita di Busa atau di lain situ. Ya kalau tuh ada misalnya di situ, tapi ada pihak yang bisa mengklarifikasikan sesuatu. Nah, akhirnya itu bisa netralisir lagi. Maka itu memang hal-hal semacam itu diperlukan menurut saya. Nah, menjelang 2024 pasti intensitasnya akan tinggi, Mbak Sita. Jadi tapi kalau di tingkat legislatif, saya melihatnya tidak terlalu separah kalau Pilpres. Kenapa? Kalau Pilpres itu kan kadang-kadang head to head, atau kontestasinya itu kontestannya hanya terbatas. Tapi kalau di legislatif, kalau mau pemilu legislatif itu nggak bisa, tidak bisa karena saking banyaknya akhirnya sulit lah untuk udah nggak ada waktu lagi untuk mikir-mikir gitu karena banyak ada, tetapi tidak terlalu terpikir untuk melahirkan hal semacam itu, karena dia akan terfokus ke bagaimana menjaga dirinya, kemudian ini. Tapi kalau sudah Pilpres, nah itu yang tidak ketulungan gitu, karena itu memang biasanya head to head atau paling banyak misalnya 3 atau 4 gitu. Nah kalau legislatif ribuan, agak sulit untuk untuk melakukan itu. Bahwa ada misalnya isu tentang black campaign itu pasti ada. Tetapi black campaign itu kadang-kadang tidak masuk kategori yang bisa melahirkan perpecahan dan lain sebagainya. Tapi kalau Pilpres itu bisa melahirkan memang sampai kepada persoalan disintegrasi dan lain sebagainya. Nah, jadi saya sih meyakini bahwa menjelang 2024 pasti ada, tetapi maka itu perlu sosialisasi seperti ini, itu harus digencarkan menurut saya, supaya ada membangun kesadaran publik terhadap bahaya hoax ini. Itu yang paling penting menurut saya. Dan apalagi ada Bang Uco, ada Yuni, kemudian mungkin ada nanti kelompok-kelompok masyarakat yang memang mendeklarasikan diri sebagai kelompok masyarakat anti hoax misalnya, khususnya barisan anak-anak milenial misalnya yang harus menjadi garapan kita. Apalagi menjelang 2024 itu pasti ada pemilih pemula. Pasti ada pemilih pemula yang hari ini masih berusia 16, 15, 17 itu, tapi nanti di 2024 itu akan menjadi peserta pemilu yang baru, sehingga itu perlu dilakukan edukasi gitu, sehingga anak-anak milenial kita itu betul-betul tahan dengan hoax itu. Nah, ini tugasnya Bu Sylvie nih sebagai akademisi, kan banyak mahasiswa-mahasiswanya nanti pasti menjadi pemilih baru seperti itu. Bagaimana? Sudah jadi pemilih kan? Akan menjadi pemilih baru seperti itu.